Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Saya selalu ingatkan dan saya nggak akan pernah bosan untuk mengingatkan kita semua. Berdoa itu anjurannya Rasulullah SAW dan Allah memerintahkan kita supaya banyak berdoa padanya. Makanya yuk sama-sama kita banyak berdoa sama Allah. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, mintalah pada Allah. Kita semuanya harus paham bahwa dunia ini itu Allah yang kendalikan. Allah semuanya yang menggerakkan dunia ini. Jadi semuanya berada dalam genggamannya. Kalau tidak ke Allah, kita mau minta kemana lagi? Ya Pak, tapi saya sudah doa, sampai hari ini doa belum dikabulkan. Ente sabar. Emang dunia ini milik kita apa? Ini milik Allah. Yang ngatur siapa? Bukan kita, Allah. Tugas kita apa? Tugas kita itu berikhtiar. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah berdoa padanya. Selain ketaatan yang kita lakukan, amal-amal soleh, ya banyak berdoa teman-teman semuanya. Itu ya sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah doa. Tapi kali ini, di video kali ini saya ingin bahas lagi-lagi tentang persoalan hutang. Ini saya kok bahas masalah utang tuh nggak ada selesainya teman-teman semuanya. Kenapa saya selalu bahas masalah utangnya? Karena satu, banyak yang WA ke saya bertanya tentang amalan. Yang kedua, saya juga pernah mengalami itu. Jadi kita berbagi, share ya buat teman-teman semuanya terkait pengalaman, kemudian amalan, bagaimana bisa keluar dari hutang itu. Saya share teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semua, itu tidak sedikit orang yang WA ke saya itu begini ya. Pak, kenapa ya kok rasanya saya tuh sulit banget doa saya itu terkabul. Saya tuh kadang-kadang bingung sampai saya stres, nggak sanggup lagi, nggak ngerti harus berbuat apa bagaimana Pak. Saya rasanya sudah bikin putus asa, nyerah total saya menghadapi hutang ini. Tiap hari saya dimaki, segala macamnya lah. Tuh yang WA ke saya itu nggak sedikit teman-teman semuanya. Banyak banget. Akan saya minta solusi, minta amalan, minta pendapat, curhat, sharing, lalu banyak banget teman-teman semuanya. Ya semuanya itu berkaitan dengan hutang. Ya karena memang saya memahami, ya kalau dihitung-hitung kadang hampir semua manusia itu punya hutang ya teman-teman semuanya. Banyak banget ya. Masalahnya itu ya kadang-kadang ya karena tuntutan ekonomi ya, kebutuhan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita harus yakin dan menyadari bahwa itu juga ya sudah ketetapan dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa? Ya sebab dari kesalahan kita, sebab dari jauhnya kita dari Allah, sehingga Allah itu menegur kita lewat cara itu. Jadi ketika ujian itu datang, ujian kita dikejar-kejar hutang itu, ujiannya seperti itu, saya katakan itu cepat balik ke Allah. Kembali ke Allah, datang ke Allah, itu signal dari Allah, tanda dari Allah bahwa Allah kasih ujian seperti itu. Anda dikasih Allah ujian seperti itu, satu tujuannya menurut saya ya, supaya kita semua yang diuji oleh Allah itu supaya serius lagi untuk datang ke Allah, serius lagi untuk memperbaiki diri, bertobat sama Allah. Itu salah satu bukti tanda Allah itu sayang sama kita teman-teman semuanya. Nah, iya Pak, tapi capek banget rasanya. Iya, saya tahu capek. Ya, harus kalau memang Anda merasa capek, lelah, ya harus merasa juga dong. Itu terjadi pastinya karena salah kita, salah diri Anda, salah akibat dari kebodohan, kecerobohan, sehingga itu yang ya disentil lah dengan Allah, dibuat hidup kita tuh jadi terlilit utang. Ya, terlilit utang ini benar-benar nggak enak, menyakitkan teman-teman semuanya. Kalau sudah seperti itu, jalan terbaiknya itu nggak ada yang lain menurut saya kecuali taubat dulu ke Allah, minta ampun teman-teman semuanya. Itu semalam beberapa hari yang lalu video sudah saya sampaikan ya. Itu judulnya kalau nggak salah, saya lupa tuh apa ya judulnya ya. Nggak perlu amalan banyak, sedikit amalan saja insya Allah hutang bisa lunas. Kalau nggak salah itu tonton teman-teman, saya lihat aja nanti di di channel saya, itu udah saya bahas teman-teman semuanya. Ya taubat itu kunci awalnya. Anda berkali-kali saya sampaikan ya, Anda jangan terlalu sibuk dulu cari solusinya. Ntar aja solusinya, saya katakan. Kok gitu Pak? Ya iya, itu cara saya. Ntar aja nanti solusi itu. Terus yang dicari apa dong kalau nggak solusi? Ya yang dicari itu Allah.
Lu Allah kok dicari? Maksudnya itu yang kita cari, yang kita kejar itu ampunan Allah dulu. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini bicara tentang tauhid ya, tentang keyakinan ya. Buat Anda yang nggak yakin, nggak percaya, ya monggo silakan, nggak usah ditonton video ini. Tapi saya mengajak Anda itu bagaimana melihat satu masalah itu dari sisi iman, dari segi keyakinan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa saya bilang fokusnya itu jangan sibuk cari solusi dulu? Ya, mohon maaf ya, kalau para motivasi itu bilang ketika dihadapkan pada masalah itu jangan fokus masalahnya, tapi fokus untuk mencari solusi. Ya silakan saja, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kita juga nggak menyangkal, saya juga menyangkal. Kalau saya tidak, jangan fokus pada solusi, jangan. Tapi fokusnya itu pada apa? Fokusnya itu Allah. Itu kalau kita bicara tentang tauhid, yang kita kejar itu ampunan Allah dulu. Saya katakan begini teman-teman semua, ini sesuai pengalaman saya. Dulu saya, lagi-lagi saya cerita tentang saya, semoga jadi pengalaman, ada pelajaran yang bisa Anda ambil. Dulu saya ketika dihadapkan pada ujian itu, masalah itu, dikejar-kejar utang, saya sibuk tuh cari solusi, seperti yang dikatakan para motivator kita. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokuslah bergerak cari solusi. Saya cari tuh solusi. Saya bangun bisnis, buka usaha, temui teman, segala macam ya saya lakukan lah, buat A, B, C, D sampai Z, sampai saya tuh nggak teratur, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, bahkan tidurnya nggak jelas itu, kemana-mana gitu. Demi apa? Bisnis. Untuk apa? Supaya bisa bayar utang. Yang saya kejar tuh solusi. Apa yang saya dapatkan? Nggak ada, teman-teman semuanya. Saya capek, usaha bangkrut, nggak maju, ditipu orang, teman kabur dan lain sebagainya. Itu yang saya rasakan. Makanya saya berani katakan jangan cari solusi dulu, yang dicari itu ampunan Allah dulu. Secara tauhid saya memahami sesuatu hal di dunia ini terjadi itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya terjadi seperti itu, saya menyadari dan memahami semuanya karena izin Allah. Makanya datang masalah ujian itu dihadirkan Allah ke hidup saya, maka saya pun kembalinya ke Allah. Minta ampun tuh sama Allah, saya amalkan segala macam amalan, enggak juga. Akhirnya apa yang saya kejar tuh ampunan Allah, minta ampun. Terus solusinya gimana Pak? Kalau misalnya kita berfokusnya pada tobat. Nah itu dia yang ente kadang-kadang agak ngeyel dikit gitu ya. Ini yang saya sering banget tuh begitu tuh. Pak saya sudah tobat, sudah banyak istighfar. Emang ente kalau sudah banyak istighfar, sudah sholat tahajud, sudah banyak sedekah, emang terus hidup itu sesuai apa yang ente harapkan? Enggak begitu bos, enggak begitu. Allah itu lebih tahu dari diri kita. Terus caranya gimana? Nah caranya sederhana teman-teman. Akui dengan kesungguhan hatimu, ketulusan hatimu bahwa semua masalah yang Anda hadapi itu adalah real, benar-benar karena dosa dan kebodohan, kecerobohan kita. Minta ampun sama Allah. Doa yang selalu saya panjatkan dulu, bahkan sampai hari ini ketika saya dihadapkan masalah itu, selalu saya katakan sama Allah, ya Allah, jika memang kesulitanku ini, banyaknya hutangku ini, keterpurukan hidupku ini, sulitnya rezekiku ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Itu selalu saya sampaikan teman-teman semuanya, karena saya memahami dan meyakini bahwa semua kesulitan, sebab sulitnya hidup kita, termasuk rezeki dan lain sebagainya, itu karena dosa kita banyak teman-teman semuanya. Memang benar tidak semuanya, tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada dosa, tapi paling tidak pengakuan diri kita secara utuh bahwa itu karena dosa dan kesalahan kita, minta ampun sama Allah. Terus solusinya gimana? Nanti ente akan dikasih jalan sama Allah, solusi yang itu dia dengan tidak terduga-duga. Percaya sama omongan saya teman-teman semuanya, perbaiki diri. Tapi maksud saya ketika saya mengatakan ini bukan lantas Anda duduk diam di rumah nggak melakukan apa-apa, tidak, salah. Tetap lakukan ikhtiar dunia, bekerja gitu ya, kemudian ya berbisnis dan sebagainya, tapi Allah nomor satu teman-teman. Minta ampun sama Allah total sepenuhnya, insya Allah ada jalan. Percaya deh teman-teman semuanya, fokuslah pada ampunan Allah, perbaiki ibadah, perbaiki diri, perbaiki sholat, maka Allah akan menunjukkan jalan, membimbing Anda, memberikan jalan untuk Anda atas masalah yang Anda hadapi. Itu teman-teman semuanya. Maaf ya udah aja ya teman-teman semuanya ya. Itu aja teman-teman semuanya. Jangan nyerah dan jangan putus asa. Insya Allah kita pasti ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.